Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda konduktor dan isolator. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat memahami konsep dari konduktor dan isolator, serta siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara tepat. Oke anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu konduktor dan isolator? Oke, sebelum kita mengetahui apa itu konduktor dan isolator, kita harus paham terlebih dulu terkait konsep dari konduktor dan isolator tersebut. Oke, untuk mengetahui bagaimana konsep dari konduktor dan isolator, sebelumnya Bu Guru mau bertanya nih, apakah di rumah anak-anak terdapat setrika listrik? Apa sih kegunaan dari setrika listrik tersebut? Ya, tentunya setrika listrik berguna untuk menyetrika dan melicinkan pakaian supaya pakaian yang akan kita pakai itu tampak lebih rapi. Coba Bu Guru mau bertanya lagi nih, apakah anak-anak sudah pernah membantu ibu menyetrika baju di rumah? Ada yang pernah? Oh baik, berarti ada yang belum pernah, ada yang sudah pernah ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ketika kita memegang setrika, kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita salah memegang bagian setrika yang panas. Karena pada setrika itu ada bagian yang panas dan bagian yang tidak panas. Kenapa bisa seperti itu? Berikut penjelasannya. Kenapa pada setrika itu ada bagian yang panas dan tidak panas? Karena pada saat kita menggunakan setrika listrik, arus listrik yang mengalir di setrika akan diubah menjadi energi panas. Perubahan energi listrik menjadi energi panas ini terjadi akibat adanya hambatan pada kumparan penghantar listrik di dasar atau di bawah setrika listrik. Hambatan listrik akan merubah energi listrik menjadi energi panas. Karena dasar setrika listrik terbuat dari logam, maka lama-kelamaan suhu logam setrika akan naik. Dan kenapa panasnya tidak merambat ke bagian pegangan setrika? Karena pegangan setrika terbuat dari bahan plastik yang tidak bisa menghantarkan panas, sehingga aman untuk digunakan. Oke, bagian pada setrika yang tidak dapat menghantarkan panas atau menghantarkan listrik itu disebut isolator. Nah, sedangkan bagian setrika yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau dapat menghantarkan arus listrik itu disebut konduktor. Begitu ya anak-anak. Bu Guru perjelas lagi bahwa konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan atau sebagai penghantar panas dan arus listrik dengan baik, yaitu baik berupa zat cair, zat padat maupun zat gas. Sedangkan isolator merupakan bahan yang tidak bisa atau dengan kata lain sulit melakukan perpindahan panas. Secara umum, isolator adalah penghambat muatan aliran listrik. Jadi, setelah mengetahui pengertian dari konduktor dan isolator, kita bisa mengetahui ciri utama dari konduktor, yaitu dapat menghantarkan panas dan arus listrik dengan baik. Sedangkan isolator itu cirinya yaitu tahan panas. Selanjutnya, apa saja ya contoh benda konduktor dan isolator? Ada yang tahu? Ya, benda konduktor dan isolator mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Benda konduktor biasanya terbuat dari besi dan bendanya keras.
Contoh dari benda konduktor yaitu ada wajan, panci, sendok besi, paku, dan lainnya. Benda isolator biasanya terbuat dari plastik, kayu, dan karet. Contohnya yaitu ada handuk, kertas, ban, sendok kayu, sedotan, balon, dan lainnya. Akan tetapi, ada juga benda yang sekaligus menerapkan konsep konduktor dan isolator. Wah, benda apa ya kira-kira? Yang pertama adalah setrika. Pada bagian bawah setrika itu terbuat dari logam, sehingga dapat menghantarkan panas. Sehingga pada bagian bawah setrika kita sebut dengan konduktor. Untuk bagian pegangan setrika itu disebut isolator karena terbuat dari bahan plastik sehingga aman untuk digunakan. Yang kedua adalah panci. Pada panci yang biasa kita sebut dengan isolator itu ada pada bagian pegangan panci dan tutup panci sehingga pada bagian tersebut aman untuk kita pegang. Dan bagian konduktor itu merupakan bagian panci itu sendiri yang dapat menghantarkan panas sehingga masakan yang akan kita masak dapat matang secara baik. Dan tentunya masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang sekaligus menggunakan konsep konduktor dan isolator. Demikian materi konduktor dan isolator pada pertemuan hari ini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Baik anak-anak, sekian materi konduktor dan isolator pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.